Karena kalau kamu bilang cuma pakai 10%, badanmu nggak bakal gerak. Aku tuh pinginnya dilihat dipandang orang, aku jadi salah satu yang terbaik. Ternyata MBTI itu salah satu tes yang paling tidak konsisten. Oke, ini adalah podcast pertama kita yang diproduksi oleh Balik Bilik Agency dan kita kedatangan narasumber pertama kita. Dia adalah orang di balik akun SekIDN. Oke, Oke, bisa perkenalan dulu. oke, kenalannya gini aja. Kenalin gue Evin. Jadi kalau background gue sejujurnya sama kebanyakan di AI. Tapi kalau sama psikologi itu malah banyak miripnya sih. Jadi kayak kalau kamu mau ngelatih model AI, itu kamu harus ngerti kayak psikologi manusia itu gimana kan. Namanya juga AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu ketika kamu apa namanya itu kan memimik atau meniru perilaku atau kepintaran manusia. Jadi kan dan itu sering banget correlate sama namanya psikologi. Nah, jadi itulah disitulah kenapa gue juga mulai belajar psikologi sih. Oke. Lu waktu itu kan, ya ini orang-orang biasanya bertanya kan. Hmm. Kalau mereka biasanya ya AI aja, itu kan eksak banget, itu IPA banget. Hmm. Nah itu tahu-tahu lu jurus ke psikologi kayak. Background awalnya apa? Karena pasti background awalnya bukan ini. Ya udah kalau gue ketemu lu gini simpel aja kayak kita gini. Kalau kita tiap hari kan ketemu sama namanya manusia ya. Kecuali kalau kamu nganggap kamu bukan manusia ya beda kasus sih ya. Nah, karena kita tiap hari ketemu sama namanya manusia, sama manusia, Ya. dan psikologi itu kan adalah salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Nah, jadi mau nggak mau kalau kita belajar psikologi, artinya kita mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan psikologi itu lebih membreakdown lebih dalam lah gampangnya kayak kamu misalnya ada perilaku A itu kenapa bisa seperti ini atau kenapa kalau ada karakteristik A ini karakteristiknya itu apa polanya seperti apa atau ada pola apa aja itu kan sangat menarik untuk dipelajari dalam psikologi. Itulah kenapa dulu aku mulai dari situ sih awalnya. Oke, keren. Dan ini selama perjalanan lu belajar psikologi, Mhm. bagian bagian pelajaran mana yang lu paling ini, ya lu paling inget dan lu nggak akan pernah lupa? Oke, kalau mulai kita satu-satu dulu nih. Awal tuh kalau aku mulai tuh dari belajar MBTI. Mesti udah sering dengar namanya MBTI itu kan. Nah, ada extrovert, ada introvert. Terus habis itu N itu intuitif sama satunya N itu apa ya satunya? Satunya N tuh Intuitif apa ya? satunya itu Sensing. nah N sama S terus habis itu extrovert sama introvert kok extrovert sama introvert sih? Itu thinking sama feeling Ya. terus habis itu Judging sama ini sama perceive. perceiving. Nah, Ya. awal tuh gue mulainya dari situ tuh. Tapi habis itu setelah gue belajar lebih dalam lagi nih, ternyata MBTI itu Ya. salah satu tes yang paling tidak konsisten. Contoh nih, ketika kamu moodnya lagi bagus, kamu bisa aja dapetnya extrovert lah, terus habis itu kamu dapetnya thinking atau feeling itu kan bisa berubah-berubah lah. Ya. Makanya gue belajar lebih dalam lagi biar tahu mana sih cara menilai atau cara mengetahui karakteristik orang yang dengan metode mana yang lebih konsisten lah, gampangnya gitu. Oke. Ada pengalamannya? Nah, ketemu lu pengalaman kan, ya simpel aja, kayak kayak setiap kali kita ketemu orang, ya bisa kita ketemu kayak ngobrol biasa, tapi kan kalau kamu bisa memahami perilaku Ya. manusia itu lebih dalam, kamu nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari MBTI tadi aja, kamu bisa langsung tahu, oh kalau kamu tuh extrovert, artinya kamu kan ketemu banyak orang tuh oke, terus habis itu kamu kayak apa namanya energimu untuk ketemu banyak orang nggak cepat habis, kayak gitu kan kamu bisa mix bukan mix kamu bisa match di energi dari lawan bicara kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Terus jadinya menurutku itu salah satu hal yang menarik lah buat buat kita pakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Hmm. Ya. Ini sumpah gue ada cerita sih. Waktu SMA, Heeh, gue tes MBTI, gue heeh. dapetnya INFJ. Oke. Cuma kesini ya, gue kayak nyoba tes lagi online. Mm-mm. Gue tes lagi online, lu tahu gue dapetnya apa? Apa? INTP, Wak. Nah, Nah itu bener, nggak konsisten emang. ya makanya Jadi siapapun yang bikin MBTI, Anda tidak konsisten. lo tapi
secara framework untuk dasar itu nggak masalah loh. Kayak banyak banget perusahaan yang pakai MBTI, Mas Yan. Walaupun ini regardless itu seberapa tidak konsistennya atau gimana. Karena kalau kamu mau pakai tes yang lain, contohnya kayak Ocean, atau tes lain yang lebih lebih konsisten, itu tesnya satu, cari framework untuk ngetesnya itu nggak gampang lah gampangannya. Itu satu. Yang kedua, belum banyak yang supply juga. Dan MBTI itu cara paling simpel kalau kamu tahu kamu butuh orang seperti apa. MBTI itu gampang. Oh, butuh orangnya banyak ngomong, extrovert. Filter dulu. Butuh orang yang apa namanya, yang logika, banyak logika. Langsung aja filter thinking. Itu gampang. MBTI. Itu kelebihannya. Tapi ya kelemahannya adalah kamu gak konsisten. Masalah kekonsistenannya itu tetap aja. Yaitu masalah MBTI. Jadi masih berguna. Terus, nih lu dengan belajar lu psikologi kayak gitu kan banyak kan menemukan fakta-fakta atau temuan-temuan yang mengejutkan. Apa mungkin bisa share mitos yang paling besar menurutmu tentang psikologi? Mau fakta psikologi, mau apapun terserah. Tapi yang menurutmu orang-orang itu sudah terbiasa dengan mereka taunya ini, padahal aslinya enggak. Kalau gitu kita bisa bahas yang ini, perdebatan yang udah ada berapa puluh atau mungkin berapa ratus tahun yang udah terjadi nih. Tapi sampai sekarang masih ada yang bilang masih open atau udah close. Jadi gini, perdebatannya adalah ketika kamu mau menilai dari behavior doang, atau kamu menilai ada dualism. Dualism adalah ada faktor eksternal, ada internalnya. Jadi cara berpikirnya itu kayak ada dua jenis lah. Nah, itu perdebatannya adalah ketika kamu mau masalahnya faktor internal, kamu mau mengkonsiderasikan sesuatu yang internal nih, kayak kamu mikirnya apa, prosesmu gimana, itu susah. Kayak sampai sekarang aja kita masih belum bisa belum bisa mempelajari otak kita dengan sempurna. Masih banyak banget hal-hal yang belum bisa dijelaskan di dalam otak kita. Nah, itulah kenapa dulu orang tuh seneng banget sama teori behaviorism yang mempelajari perilakunya doang tanpa mempelajari tanpa mempelajari apa yang terjadi di dalam pikiran gitu. Nah, setelah itu ketemu nih dualisme tadi teorinya. Ada namanya faktor eksternal dan internalnya, gitulah kurang lebih gampang. Dan sampai sekarang masih dipakai, tapi behaviorism juga dipakai sekarang karena susah kan internalnya, belum tentu kita tahu gitu kan. Jadi not like really a myth, but something yang interesting lah bisa dibilang. Kalau yang menurut lu yang lu udah tahu itu salah, tapi orang masih banyak percaya. Paling mungkin satu aja sih, orang kita tahu yang istilah orang manusia hanya memakai otaknya 10%. There is no such thing that exists, something like that. Karena kalau kamu bilang cuma pakai 10%, badanmu nggak bakal gerak. Ototmu yang di alam bawah sadar itu fungsinya di otaknya masih ada itu. Jadi kamu nggak bisa kayak cuma 10% utilization-nya, tapi kayak kalau misalnya kamu mau ngomong dari full sama alam bawah sadar biasa, mungkin masih bisa ada yang dibilang 10%. Tapi kalau kamu mau ngomong apakah otak bekerja cuma 10% dalam kehidupan sehari-hari, nggak ada. 100% itu selalu digunakan. Cuma tinggal aktivasinya paling tinggi di sebelah mana. Gitu loh bedanya. Jadinya kayak dari suatu setting kamu pakai cuma sebagian otak kamu. Jadi buat kalian ya, yang percaya bahwa kalian bodoh karena pakai 10% otak doang, ya itu emang kalian yang meningkatin otak kalian aja udah. Aduh, kalau itu agak gimana ya? Agak beda. Alah, lu beda. Oke. Ini gue tuh ada menarik ini sih, kan karena gue dan tim ngurus konten kan, jadi kita ada sedikit banyak riset tentang psikologi. Nah, gue tuh ada satu yang gue notice bahwa pendekatan psikologi ya, kita mau ngomong dari konten, kita mau ngomong dari kalau kita ke psikolog, ke psikiater, pendekatannya itu selalu ke pendekatan bahwa kamu itu nggak sendiri, bahwa kita itu bisa relate sama kamu, atau sama ada sesuatu yang kamu harus bereskan dari masa lalu. Arah-arahnya pasti ke situ lah. Itu kalau kau perhatiin juga. Nah itu sebagai
orang yang mempelajari psikologi juga, yang punya ketertarikan di situ. Itu pengamatan lu gimana tentang itu? Kalau menurutku ya itu balik kayak perdebatan tadi, behaviorism sama dualism tadi. Kalau kamu mau ngomong masalah aku relate sama kamu, itu kan jatuhnya kayak behavior. Oh, behaviormu tuh biasanya tuh seperti ini nih. Aku makanya ngerti behaviormu tuh kayak gini. Iya. Dan itu paling gampang dan itu yang paling sering dipakai di psikiater, di manapun itu pasti sering dipakai. Betul. Yang dimana ada permasalahannya juga sama. Kamu bisa behaviormu outputnya sama kayak kamu social anxiety, outputnya sama, kamu takut ketika ketemu orang, tapi hal-hal yang melatar belakanginya dan proses di kepalamu kan nggak sama kayak gitu kan. Iya. Jadi ya kayak ketika kamu mau masalah relate-nya itu paling gampang buat masuk. Tapi apakah ketika kamu ngomong lanjut masalah mental health, lanjut masalah apa namanya kayak berbagai macam hal-hal yang dibutuhkan di psikologi untuk nge-solve-nya lah masalah-masalah yang ada di situ itu kayak masih banyak yang perlu dilanjutkan lagi gitulah. Iya, iya. Oke, ini gue nanyain itu karena ini nemu di timeline gue ya, bahwa ada bapak psikologi itu dua, satunya Sigmund Freud, satunya gue nggak ingat namanya. Iya, iya. Itu yang pendekatan-pendekatan yang main relate gitu tuh mainnya ke Sigmund Freud. Yes. Dan ada teori konspirasinya bahwa teori ini tuh banyak dipakai dan ini digembar-gemborkan untuk biar orang datang ke psikolog, orang datang ke psikiater, dan ini untuk jualan obat enak. Karena untuk misalkan kita merasa tenang, kita merasa nggak tenang, kita merasa anxiety, obat penenang. Nah, Gitu. Depresi ke psikolog, lu bayar duit lagi. Ada sumpah, itu ada teori konspirasi kayak gitu yang Sigmund Freud tuh kayak gitu. Nah, satunya gue lupa namanya sumpah. ya, Nanti ya editor sama desainer cari orangnya. Nah, ya itu ada satu yang dia itu penekanannya bahwa adalah masa lalu itu ya udah yang terjadilah, tapi reaksi kita ke itu yang reaksi kita ke masa lalu itu yang membentuk diri kita sekarang. Nah, dan itu yang gue notice juga karena ini ada perumpamaan satu yang bagus banget. Kan ini gue dapet di gereja. Ada misalkan lu punya bapak. Bapak lu ada seorang bapak dia ngerokok. Nah, bapak ini punya dua anak. Satu itu ikutan bapaknya ngerokok, satu itu berhenti sama sekali nggak nyentuh rokok dan dia aktif olahraga dan dia jadi duta kesehatan. Nah, itu waktu ditanya, ini kayaknya ada penelitian juga deh. Yang satu yang merokok itu jawabannya adalah saya lihat bapak saya. Dan yang kedua adalah ini yang sehat juga. Jawaban dia ternyata karena dia juga lihat bapaknya. Jadi lu bisa punya cost yang sama, lu bisa punya trauma dan anxiety yang sama, tapi dari orang ini yang selain bukan Sigmund Freud ya, orang dari kalau pendekatannya orang ini, reaksi lu terhadap sikon yang sama itu dia punya, outputnya akan beda jauh. Iya, makanya itu juga termasuk juga kayak ketika kita di psikologi itu ada namanya nurture versus nature. Nah, nurture itu adalah behavior yang terbentuk oleh lingkunganmu, nature itu adalah genetikmu. Dan faktanya emang berdasarkan yang kita lihat sekarang lebih nurture itu atau behavior yang dari sisi sekitarmu itu membentuk sekitar 60% dari perilakumu. Sedangkan 40% ini baru genetika. Jadinya kayak kamu bisa inputnya sama, kamu genetik dari orang tuamu sama, tapi begitu udah masalah ketika kamu dibesarkan di tempat yang beda, pasti hasilnya beda. Dan itu juga mengikuti ada riset yang tentang anak kembar dibesarkan di orang tua yang beda, hasilnya beda, gitu kan? Atau anak yang beda genetik dibesarkan dengan lingkungan dan orang tua yang sama, hasilnya mirip. Gila, itu interesting banget. Nah, parah. Nah, itu dia. Jadinya kayak kalau kamu mau ngomong masalah itu tadi balik lagi yang masalah dualisme juga, ya itu dia ketika kamu dapat input yang sama nih. Cara berpikirmu dan prosesmu kan tiap manusia itu nggak bisa sama. Dan hasil outputnya bakal beda. Jadinya makanya ketika kamu mau lihat, oh behaviornya kayak gini pasti. Apakah pasti seperti ini? Belum tentu. Itu dia. Jadi kalau kamu menilai dari outputnya susah. Dan kamu menilai dari inputnya juga susah. Itu dilema yang masih sering muncul sampai sekarang. Itu dia.
Itu interesting sih. Mhm. Ini kan kita sekarang masuk ke gue tuh ada gue tuh ada lihat di mana gitu. Kayak tadi kita sempat bahas juga juga kan di belakang kayak Mhm. orang-orang yang suksesnya itu sukses besar-besaran. Itu mereka kecenderungan punya kelainan mental atau mereka cenderung punya sisi gelap yang wah itu kalau lu tahu dan lu kena di situ bahaya. Kayak misalkan Elon Musk. Elon Musk tuh orangnya narsistik. Mhm. Steve Jobs itu kayaknya juga narsistik juga dia. Mhm. Nah, Mark Zuckerberg juga. Mark Zuckerberg dia yang apa mencuri Ya, ininya, kayak ya, heeh, lanjut. mencuri konsep dari partnernya terus partnernya di. Mhm. Nah itu kan ada sisi gelap kayak gitu-gitu. Mhm. Wah, Eh, komentar lu apa? Gimana ya kalau sisi gelap itu tergantung ya. Kalau aku lihat ya kan kalau kamu mau bilang kayak gitu ada namanya narsisism, ada Nah, namanya machiavellianism, aku lupa ngomongnya gimana. Makia udah. Makia gitu. Terus habis itu ada juga satunya apa ya? Lupa. Udah lihat tuh. Satunya psikopatik. Psikopatik. Iya. Nah, kalau tergantung ya gimana kamu melihatnya. Tapi kalau orang bilang itu bahaya, mungkin bahaya kalau bagi kebanyakan orang, tapi mungkin bagi mereka nih, narsisism. Kamu kalau narsisism gini, aku tuh pinginnya dilihat dipandang orang, aku jadi salah satu yang terbaik, gitu Iya. kan? Ya, kamu mau ada di sisi lain, kamu juga ada effort buat membuktikan itu tuh benar. Hmm. Itu narsisism. Machiavellian, apa namanya? Makia. Makia. Udah Makia aja udah. Nah, udah makia gitu, kamu you will do everything to get what you want. Iya, Basicnya kan iya. sama aja kan kayak gitu kan. Jadi menurutku kalau kamu apa namanya, kamu eh, kamu punya itu tergantung gimana cara kamu interpretasinya dan cara kamu menggunakannya. Soalnya kalau kamu cuma lihat dari dark triad itu doang, of course itu buruk. Cuma kalau kamu lihat how they utilize that, itu baru kadang dipikir-pikir bisa jadi it's not really that bad sebenarnya. Tapi Hmm. of course ada resiko yang harus diambil karena kan itu kan kalau kamu nggak bisa mengontrol behavior itu, Bener. nah itu dia Iya, iya. bahaya bakalan. Iya. Itu menarik banget sih. Dan masalah yang controlling itu ya. Ini ada ada sesuatu yang gue pernah denger ini. Orang itu mereka dengan dark triad dan sisi gelapnya yang gimana-gimana, yang membedakan mereka antara mereka yang sukses besar dan mereka yang akhirnya berakhir di penjara itu ada satu, yaitu tentang impulse control. Ini buat yang nggak tahu itu ya impulsif. Yes. Kayak kita punya kecenderungan untuk tahu-tahu lepas kendali aja. Yes. Tapi biasanya mereka yang punya kontrol yang benar-benar tinggi, yang biasanya mereka boleh mereka boleh punya sisi segelap apapun, tapi kontrol mereka kalau bagus, nah itu bisa. Ya, betul. Ya, itu basically bisa kayak gitu sih. Jadi ya makanya itu tadi kontrol. Kalau kamu bisa kontrol dirimu, terus kamu mau punya apapun, mau punya kayak mental disorder 1000 itu DSM-5 itu kamu pas semuanya, tapi kamu bisa kontrol. I think as long kamu bisa kontrol, it's fine sih. Nah itu ntar jadi ini, ntar jadi judul. Aduh, Mental disorder 1000 tapi selama lu kontrol, lu sehat. sehat ya, sehat. Oke, siap. Oke. Ada satu yang ini gue tiba-tiba ketemu aja. Balik lagi ke background lu yang lu kan orang ya. Dan lu kan kenceng banget lu AI, matematika, fisika tinggi gitu-gitu. Fisika enggak, oke lanjut. Ya. Tapi tahu-tahu lu belajar psikologi yang mana itu kan IPS banget. Gua tuh ada notice, gua tuh ada curiga lu tahu gimana cara mastering proses psikologi dalam belajar. Nah itu gimana cara lu ini? Kalau gue ya triknya sama kayak tadi, kontrol. Kamu mempelajari sesuatu itu, walaupun kamu tahu banyak, kamu harus bisa kontrol mana yang bisa kamu pakai. Atau kamu bisa kontrol, oh aku tuh sebenarnya tahu banyak, tapi kalau aku omongin semua mentah-mentah ya orang-orang bakal apa namanya bikin masalah baru atau bikin orang nggak nyaman. Nah itu dia menurut gua balik lagi sih yang menarik itu kontrolnya itu terhadap diri lo itu. Jadinya mau gua background AI mau background apa dan psikologi juga kepake kan di mana-mana. Kita kan ngobrol ini psikologi technically. Iya. Nah itu. Gila, tapi yang itu menarik sih kayak
psikologi belajar kayak ada baca neuro apa gitu, proses neuroanalis gitu. Yes, yes, Nah yes, itu aku yes. nggak tahu lah. Tapi ya intinya ya tentang belajar ya lu tahu kapan lu harus mulai dan lu tahu kapan lu harus berhenti. Yep. Itu penting banget. Mhm. Ya. Dan ini gue tuh sebenarnya mau udahin. Tapi Mhm. gue tuh kepikiran satu bahwa karena tadi kita bahas dokter juga kan. Mhm. Buku yang ini 48 hukum kekuasaan. Oh, 48 Rules of Power, I think itu. Iya itu Oh, Laws of Power. oh, oh. Itu yang waktu dibaca, buset, ini gelap banget ya buku. Tapi kalau dimanfaatin bisa ini. Not really juga sih, not really. Menurut aku itu emang agak outstanding kalau aku bilangnya. Ya. Dan mm, agak kalau aku pas itu sempat baca itu juga, Nah, aku bisa bilang ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang sedikit outdated dan nah. atau nggak bisa dipakai di semuanya. Kalau Hmm. menurut gua ya, jadinya kalau lu mau bilang itu emang dark, mungkin contoh-contoh yang dia kasih juga dark juga sih hitungannya sih. Lu ngasih contoh pas masa perang lah, lu ngasih contoh pas masa apa, ya emang. Tapi ya itu balik lagi sih, fakta juga sih kan, Iya, iya. juga Nah, basis dari fakta yang kita nggak tahu benar atau nggak sih sebenarnya. Cuma ya, at least kalau kita baca itu bukannya kita baca ya untuk memakai, tapi kita tahu ada cara seperti itulah, gampangannya kayak gitu. ya, ada 48 cara nih. Satu yang klik. Yang mana ya? Yang never outshine your master itu probably good idea ketika kamu apa namanya? Ketika kamu masih di bawah, ya jangan melebihi apa yang ada di atas kamu. Hmm. AKA mau kalau mau dibilang pakai bahasa yang lebih light, dan di atas langit masih ada langit. Jangan merasa master di satu tempat kalau kamu sadar masih ada something yang lebih better dari kamu, gitulah kembangannya. Itu Kalau kita mau ngasih yang versi lebih baiknya kan. ya. Pada akhirnya mereka yang bisa paham sikon. Gini, orang yang berhasil itu bukan orang yang jago, tapi mereka yang ngerti medan. Salah satu medannya adalah lu tahu medan lu dengan atasan itu gimana. Mhm. Yap, itu bisa sih benar. Ya. Mhm. Dan ini untuk bagian terakhirnya. Lu dengan perjalanan hidup lu dengan ya lu banyak belajar sesuatu yang mungkin menurutmu itu berguna, mungkin itu nggak berguna. Mhm. Kalau kau bisa kasih satu pesan yang menurutmu ini penting banget buat yang nonton, menurutmu kamu ngasih apa? Kalau Sampai di sini. bisa pelajari psikologi dari awal sampai akhir sih tetap. Kayak kamu mau pelajari dasar-dasarnya kayak mau dari MBTI dulu, itu boleh. Nah, tapi kan semakin kamu mendalami itu, kamu semakin tahu mana cara yang paling cocok buat kamu ketika kamu hidup. Gitulah gampangannya. Karena kita hidup di sekitar manusia dan kita juga manusia. Ya. Jadinya mulailah berusaha mempelajari psikologi dan mulai juga berusaha bagaimana caranya biar kamu bisa mengerti orang di sekitar kamu. Gila, keren banget. Ya, dengan kata-kata dari Evin, atau mungkin mau tambahin lagi. Udah sih itu aja sih paling. Ya. Kayak itu keren banget, insight-nya bagus banget. Jadi kita bahas psikologi dari sisi yang tidak terkesan psikologi sama sekali. Oke, bisa ya, nggak salah. Tapi itu jadi sesuatu yang menarik sih. Ini kalau kita hitung banyak sih momen yang menarik ya. Kalau audiens bisa bisa paham itu dengan baik, bisa bisa berguna buat mereka. Ya, thank Sip. you Alright, sudah menyempatkan waktunya dan alright, see you next time.